Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Telepon saya siang hari ini berdering tiada henti. Baik admin saya, staf saya nyari saya. Miss, kenapa nggak live? Kenapa nggak live? Karena hati saya tidak tenang, jiwa saya bergoncang, emosi saya tidak terkontrol. Saya memilih untuk tidak live. Dan saya memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan netizen. Karena kenapa? Jika jiwa saya tidak tenang, terus saya ngonten, yang ada adalah emosi, kebakar, kepancing. Akhirnya niat tulus kita itu akan menjadi satu bencana buat diri kita. Saya selalu mengatakan di awal acara saya ataupun di akhir acara saya bersalam dan saya selalu mendoakan semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu adalah ciri khas saya secara pribadi karena saya percaya bahwa ada makhluk yang tidak bisa saya lihat dan tidak bisa kalian lihat. Jika saya sendiri posisi masih lapar, maka saya akan terus teriak-teriak, mencari validasi dan mencari kebenaran. Katanya tidak berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Setelah mereka tahu bahwa saya berkomunikasi dengan semua pihak, mereka bilang, ya iyalah dia kan kaburan. Pokoknya di setiap perjalanan apapun yang kita lakukan, kita akan merasa salah, teman-teman. Awalnya banyak orang yang meminta saya, Miss Yuni, mumpung Khalifah belum meninggal dunia, buka donasi dong saat meninggal dunia, uangnya udah ada, langsung bisa dipulangkan. Tetapi saya mengatakan tidak. Karena saya lebih memilih membantu orang yang memang benar-benar sudah nggak ada lagi. Eh, Tahu kan cerita awalnya bahwa Khalifah tidak memiliki keluarga yang menerima beliau saat dia pulang sakit. Masih ingat kan ceritanya? Kenapa saya mau bawa ke Blitar? Kenapa saya harus seperti ini, seperti itu? Dan ada yang bilang bahwa itu adalah tanggung jawab pemerintah. Saya sendiri itu cuma pingin tanya, anak peperan saat overstay dan meninggal dunia bisa dipulangkan nggak sih? Hah? Siapa yang bilang nggak jadi dibawa pulang, sayang? Orang meninggalnya semalam. Surat meninggalnya aja belum keluar. Ya kalau kamu mau bawa pulang, pulang aja. Bawain pulang aja. Semua itu butuh proses. Ya, bawa pulang. Sana dicangking, dieret-eret kono. Kita yang ngurusi suratnya nggak kayak gitu, sayang. Kita harus ada aturan dan prosedurnya. Jadi nggak bisa langsung dibawa. Kalau kamu mau bawa pulang, ambil. Ambil aja. Saya nggak marah kok. Untuk mendapatkan semong cengmengnya, semalam saya dan suami saya sudah bertanya kepada rumah sakit. Paling akhir itu di hari Kamis. Tahu sendiri kan, hari Jumat kita libur. Jadi hari Kamis. Karena itu, kita masih fokus untuk mencari donasi. Kita tidak fokus mengkomeni kalian yang tidak suka. Kalau kalian yang tidak suka, terus kita komeni, kita akan sakit hati. Iya kan? Karena Mbak Khalifa meninggal dunianya sudah tahu kita semua saksi hidupnya. Meninggal dengan kanker serviks, sudah nggak bisa jalan, keluarganya nggak bisa nerima. Tetapi di hari harus dia menutup mata, dia tersenyum saat di doa-doain oleh teman-teman, dibacakan Al-Quran oleh teman-teman. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menemani Khalifah. Kalian adalah orang-orang hebat. Mungkin saya tidak kenal kalian, tetapi doa yang kalian lantunkan setiap saat untuk Khalifah, apalagi di detik-detik terakhir, dia masih bisa tersenyum. Kita udah tahu akhir cerita hidup tentang Khalifah. Kita udah tahu bahwa Khalifah meninggal dunia dalam keadaan penyakit kanker. Tetapi pertanyaannya adalah, kalian sudah tahu belum cerita hidup kalian? Akhir cerita hidup kalian sudah tahu belum? Sudah yakin? Lebih baik dari Khalifah? Sudah yakin? Lebih baik daripada Khalifah? Pertanyaan saya, sudah yakinkah kalian hidup kalian itu lebih baik daripada Khalifah? Eh? Kalau kalian masih belum yakin bahwa hidup kalian lebih baik dari Khalifah, sebaiknya kita sama-sama berdoa. Lebih baik kita sama-sama berdoa.
Sehebat apapun kalian di masa hidup kalian saat ini, komen dan status kalian betapa hebatnya. Ingat cerita hidup kalian belum tentu sebaik Khalifah. Saya ingatkan sekali lagi buat kalian yang membuat status tiada henti tentang Khalifah, tentang kejelekan Khalifah. Ingat, di akhir hidupnya, kami saksi, dia masih bisa tersenyum, berdoa, walaupun terbata-bata. Dia masih bisa tersenyum. Tetapi kalian yang sudah menghina Khalifah, mencaci maki Khalifah, membongkar aib Khalifah, sudah tak yakin cerita hidup kalian lebih baik daripada Khalifah. Jika kalian sudah yakin, saya izinkan kalian memaki sesama kalian. Tetapi jika kalian belum yakin, yuk berdoa untuk dia. Saya belum info orang-orang Indonesia yang akan menerima jenazahnya. Karena kita tidak bisa melakukan apapun. Jadi buat Pak Yanto, Pak Kepala Desa yang ada di yang ada di kampung halaman sana, sorry bukan Blitar, saya masih belum bisa telepon kalian. Karena saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan pada kalian. Jadi saya belum bisa menginfo siapapun. Karena yang saya tahu untuk mendapatkan surat kematiannya saya harus Kamis baru datang ke rumah sakit lagi. Setelah itu kita masih berusaha mengumpulkan donasi. Ya, masih berusaha mengumpulkan donasi. Donasi baru kita buka semalam. Baru semalam beliau meninggal dunia dan semalam kita buka donasi. Dan satu lagi, saya masih ada titipan satu jenazah dari Taiwan. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan, jika kalian punya sedikit rezeki, donasikan saja untuk teman kalian yang ada di Taiwan atas nama Mbak Munawaroh. Untuk Khalifah, biar Hong Kong saja yang mendonasikan. Jadi kita ada 2 mayat ya saat ini teman-teman. Yang satu dari Taiwan, yang satu lagi dari Hong Kong. Miss, itu ada yang meninggal dunia jenazahnya yang meninggal di kamar mandi. Izin keluarganya tidak menginginkan pulangnya jenazah yang meninggal di kamar mandi. Jadi itu bukan urusan kita dan kita nggak boleh ikut campur. Khalifah yang nyata-nyata tidak memiliki keluarga, Khalifah yang sudah tidak memiliki siapapun bahkan tidak ada orang yang mengharapkan kepulangannya saat sakit. Tapi desa masih mau menerima jenazahnya untuk pulang. Ini 2 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Karena untuk pemakaman di Hong Kong ini juga membutuhkan biaya yang sungguh luar biasa. Makanya saya bilang, Khalifah walaupun tidak memiliki keluarga, Khalifah tidak diakui oleh keluarga siapapun, Khalifah kita muliakan, kita pulangkan jenazahnya ke kampung halamannya, biar bisa bersama ibunya almarhum juga. Jadi biar sama-sama ada di samping ibunya. Miss, apakah ada keluarga yang tidak menginginkan jenazah keluarganya dipulangkan? Ada. Karena malu menjadi orang kaburan. Sementara orang-orang yang saya bantu adalah kebanyakan dari kaburan ya teman-teman ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah memberikan donasi, saweran, atau apapun. Miss, itu resmi atau enggak resmi? Enggak resmi sayang. Kalau resmi, itu bukan tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab majikan. Dan saya rasa pemulangan jenazah anak-anak ilegal itu bukan yang pertama kali. Kenapa Miss Yuni membantu? Ya biar kalian tahu bahwa kalau saat kalian merantau, jangan seenaknya sendiri. Uang kirimkan ke keluargamu. Biar saat sakit ada orang yang mau merawatmu. Ada loh keluarga yang tidak mau menerima jenazahmu. Karena itu sebagian simpan uangmu. Kalian tidak pernah masuk rumah sakit, makanya kalian bilang, itu orang lagi sarakatul maut. Kenapa itu tidak didoakan? Mbak, di rumah sakit itu bukan cuma satu orang aja. Ya, jadi orang di rumah sakit itu bukan Mbak Kolib saja. Yang teriak a itu bukan Mbak Kolib.
Mbak Kolib udah meninggal. Kalian ini ahli surga, ahli surga. Kalau kalian tidak pernah datang ke rumah sakit, komennya tolong dikondisikan ya sayang ya. Saya nggak marah kok kalian kalian menghina memaki saya nggak marah. Cuman jatuhnya kalian kelihatan goblok. Kenapa saya bilang goblok? Yang orang nggak pernah ke rumah sakit berbicara tentang rumah sakit. Kan lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Miss Yuni ya, Saya sendiri. nomornya. Saya sendiri. Suaramu tapi nggak kedengaran, Mbak. Oh, oke, Kak dari ini dulu. Bu, Miss, Hmm. sudah dengar?